Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Putra Nugrani, NIM 1982011110130. Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, mata kuliah Fitokimia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang persiapan sampel. Persiapan sampel bahan alam. Awal penyiapan sampel merupakan awal dari ditemukannya suatu senyawa alam murni dari tumbuhan. Dari penyiapan sampel ini dapat diketahui selanjutnya apakah proses pencarian senyawa alam baru telah dilakukan dengan benar atau tidak. Simplicia merupakan bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Proses pembuatan simplicia atau penyiapan sampel memerlukan berbagai tahapan, yaitu pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan, dan penyimpanan. Pengambilan atau pengumpulan bahan baku. Kadar senyawa aktif dalam suatu simplicia berbeda-beda, antara lain tergantung pada bagian tanaman yang digunakan, umur tanaman yang digunakan, waktu panen, lingkungan tempat tumbuh. Waktu panen sangat erat hubungannya dengan pembentukan senyawa aktif dalam bagian tanaman yang akan dipanen. Waktu panen yang tepat pada saat bagian tanaman tersebut mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang terbesar. Sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplicia. Misalnya pada simplicia yang dibuat dari akar suatu tanaman obat, bahan-bahan asing seperti tanah, kerikil, batang, daun, akar yang telah rusak, serta pengotoran lainnya yang harus dibuang. Pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotoran lainnya yang melekat pada bahan simplicia. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air bersih dari mata air yang mengalir, atau cara sortasi dan pencucian sangat mempengaruhi jenis dan jumlah mikroba awal simplicia. Perajangan. Beberapa jenis simplicia perlu mengalami proses perajangan. Perajangan pada bahan simplicia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Tanaman yang baru diambil jangan langsung dirajang tetapi dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau dengan alat mesin perajang khusus. Pengeringan. Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan simplicia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik akan dicegah penurunan mutu. Perusakan simplicia. Pengeringan simplicia dilakukan dengan cara metode pengeringan alami dilakukan dengan tanpa bantuan alat di bawah sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Metode pengeringan buatan dilakukan dengan bantuan alat seperti penggunaan open simplicia. Sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan sebenarnya merupakan tahapan akhir dari pembuatan simplicia. Tujuan sortasi adalah untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplicia kering. Penyimpanan. Penyimpanan simplicia kering biasanya dilakukan pada suhu kamar 150 sampai 300 derajat Celcius. Tetapi dapat pula dilakukan di tempat sejuk dari 50 sampai 150 derajat Celcius atau tempat dingin. Tahapan pemeriksaan mutu simplicia parameter non-spesifik. Ada 8. Yang pertama yaitu susut pengeringan, pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai dinyatakan dengan nilai persen. Yang kedua ada bobot jenis, massa persatuan volum pada suhu kamar tertentu, kadar air, dan yang keempat kadar abu, kelima sisa pelarut, keenam residu pestisida, yang ketujuh cemaran logam berat, yang ke-8 semua mikroba. Ada juga ekstraksi. Penyarian adalah penarik zat aktif yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang sesuai di mana zat aktif yang diinginkan akan terlarut. Metode pemisahan pada ekstraksi pelarut menggunakan prinsip pelarutan. Prinsip pelarutan adalah like dissolvable like, yaitu pelarut polar
akan melarutkan senyawa polar dan pelarut non-polar akan melarutkan senyawa non-polar. Prinsip ekstraksi, yang pertama ada prinsip maserasi, dan yang kedua ada prinsip perkolasi, yang ketiga ada prinsip sokletasi, dan yang keempat ada prinsip reflux, dan kelima ada prinsip destilasi uap air, dan keenam ada prinsip rotavapor. Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai baik untuk skala kecil maupun skala industri. Metode maserasi dapat menghindari rusuknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil. Prinsip metode maserasi pada jurnal ilmiah adalah dengan memasukkan bubuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inar yang tertutup rapat pada suhu kamar. Pelarut yang digunakan untuk maserasi pada jurnal ilmiah adalah pelarut yang dapat digunakan untuk mengekstraksi senyawa bioaktif pada temulawak. Salah satunya adalah etanol. Etanol merupakan pelarut organik dengan polaritas medium dengan sifat mudah menguap. Kriteria pemilihan pelarut, yang pertama ada bersifat selektif. Pelarut harus dapat melarutkan semua zat wangi dengan cepat dan sempurna serta sedikit mungkin melarutkan bahan seperti lilin. Yang kedua ada mempunyai titik didih. Hal ini supaya pelarut mudah dapat diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi. Yang ketiga ada bersifat inert, artinya pelarut tidak bereaksi dengan komponen minyak, murah dan mudah didapatkan. Pelarut yang baik untuk mengekstraksi adalah pelarut yang memenuhi syarat-syarat di atas, namun tidak ada pelarut yang benar-benar ideal. Tahapan pemeriksaan mutu ekstrak parameter spesifik meliputi identitas organoleptik, senyawa kimia yang larut dalam air, dan etanol, serta kandungan kimia. Kekurangannya adalah memerlukan waktu yang lama dan pelarut yang banyak sehingga tidak efisien. Kelebihannya, metode ini diantaranya adalah tidak memerlukan peralatan yang rumit, relatif murah, dapat menghindari penguapan komponen senyawa karena tidak menggunakan panas. Screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder suatu bahan alam. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan yang dapat memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu dalam bahan alam yang akan diteliti. Screening fitokimia, kandungan dan kadar senyawa fitokimia yang berbeda akan mempengaruhi aktivitas bioaktifnya. Senyawa fitokimia dapat diekstrak dengan pelarut yang sesuai. Tingkat kepolaran pelarut menentukan komponen senyawa fitokimia yang terekstrak. Ada beberapa tahapan dalam melakukan screening fitokimia, diantaranya adalah analisis kualitatif, yaitu berkaitan dengan identifikasi zat-zat kimia atau unsur senyawa yang terkandung dalam sampel. Dan yang kedua ada analisis kuantitatif, yaitu berkaitan dengan penetapan berapa banyak suatu zat tertentu yang terkandung di dalam sampel. Zat yang ditetapkan sering disebut dengan analit atau konstituen. Kromatografi lapis tipis. KLT adalah metode kromatografi yang paling sederhana. Banyak digunakan peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemisahan dan analisis sampel dengan metode KLT. Cukup sederhana, yaitu sebuah bejana tertutup atau chamber yang berisi pelarut dan lempeng KLT. Prinsip dari kromatografi ini adalah untuk memisahkan komponen-komponen kimia yang ditentukan oleh fase diam dan fase gerak. Tahapan dalam persiapan KLT ada preparasi sampel, ada penanganan lempeng KLT, ada penanganan eluent, ada penanganan chamber, aplikasi sampel, dan elusi pengembangan KLT. Tahapan dalam persiapan KLT, evaluasi noda. Evaluasi lempeng KLT dapat dilakukan secara langsung maupun dengan instrumen. Untuk noda yang berwarna, evaluasi noda dapat dilakukan dengan visualisasi langsung pada lempeng KLT dengan menggunakan cahaya matahari, atau dapat dibantu dengan menggunakan lampu UV yang memberikan pencahayaan pada panjang gelombang tertentu. Tahapan perhitungan RF dalam KLT. Lot yang telah ditotali sampel ekstrak dimasukkan ke dalam chamber yang berisi fase gerak. Chamber kemudian ditutup, didiamkan beberapa menit hingga fase gerak mencapai garis batas atas plat KLT.
Setelah itu, plat KLT diangkat dan dibiarkan kering. Kemudian noda yang terbentuk diamati menggunakan lampu UV. Ukur jarak yang ditempuh, pelarut, serta zat terlarut atau noda. Data yang diperoleh dari analisis dengan KLT adalah nilai RF. Nilai RF berguna untuk identifikasi suatu senyawa. Nilai RF suatu senyawa dalam sampel dibandingkan dengan nilai RF dari senyawa murni. Nilai RF didefinisikan sebagai perbandingan jarak yang ditempuh oleh senyawa pada permukaan fase diam dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut sebagai fase gerak. Kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu pembentukan partikel padatan di dalam sebuah fase homogen. Pembentukan dapat terjadi dari fase uap seperti pada proses pembentukan kristal salju atau sebagai pemadatan suatu cairan pada titik lelehnya atau sebagai kristalisasi dalam suatu larutan cair. Pemurnian padat berdasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya dalam pelarut tertentu atau campuran pelarut. Tahapan melakukan kristalisasi adalah melarutkan zat murni dalam pelarut tertentu atau pada titik leleh. Yang kedua ada penyaringan larutan panas dari partikel bahan tak larut. Yang ketiga memisahkan kristal dari larutan supernatant. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari pengotorannya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Tahapan melakukan rekristalisasi dalam rekristalisasi ada 7 langkah yang dilakukan, yaitu memilih pelarut, melarutkan zat terlarut, menghilangkan warna larutan, memindahkan zat padat, mengkristalkan larutan, mengumpulkan dan mencuci kristal biasanya menggunakan filtrasi, dan mengeringkan produknya atau hasil. Identifikasi senyawa. Tahapan identifikasi senyawa ada 5, yaitu ekstraksi dan partisi, dan yang kedua uji fitokimia flavonoid, dan yang ketiga identifikasi isolat, dan yang keempat uji aktivitas antioksidan DPPH, dan yang kelima pemisahan dan pemurnian. Adapun prinsip pada metode identifikasi senyawa, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi golongan senyawa flavonoid serta menguji aktivitas antioksidan.